kabar semuanya? Balik lagi dengan saya Dr. Santi di Instagram Live @santi_psychiatrist. Dan malam hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang sudah jadi requestnya temen-temen nih gitu ya. Karena kayaknya akhir-akhir ini tuh banyak banget kasus perselingkuhan yang terjadi di kalangan artis, di kalangan di sosial media kenceng banget juga soal ini. Jadi selalu nanya, dok kalau udah terlanjur gimana caranya cegah, bisa gak sih orang begini? Apalagi kemarin sempat ada kan ya podcastku tentang genetis gitu. Jadi heboh banget gitu bahas ini. Sebenarnya udah ada trilogi yang aku bikin, tapi gak ada salahnya ya kita bahas lagi ya. Halo, apa kabar semuanya yang malam ini bergabung? Kita akan seru-seruan bareng bahas tentang gimana sih caranya program otak kita supaya kita itu nggak selingkuh gitu, atau at least ketika ada godaan kita tuh ngerti gitu what to do-nya gitu ya. Selamat malam semuanya yang sudah bergabung. Seperti biasa, sebelum aku mulai, aku ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu ya, bahwa kalau nanti kamu nonton ini dalam bentuk video, mohon dipahami. Selamat malam Nyonya, betul, jangan panggil kakak ya. Jadi mohon dipahami bahwa ketawaku atau lelucon yang terjadi ini adalah bentuk interaksiku bersama para teman-teman. Bener ya, hidungnya gatel. Jadi ini bukan mentertawakan kondisi atau kasus yang sedang kita bahas gitu ya. Nah kemudian forum ini ya teman-teman adalah forum edutainment. Jadi edukasi yang aku kemasnya itu dalam bentuk yang santai, entertainment gitu ya. Kalau yang mau serius boleh ikut PIT atau datang di ruang konsultasi gitu. Karena kalau di dalam platform kayak ini nih nggak bisa bikin diagnosis ya, karena bukan bagian dari sesi konsultasi. Makanya ada klien yang bilang, dokter kok ketemu dokter lain banget ya ketika di ruang praktek ya sama ketika di Instagram Live. Ya gue di ruang praktek harus profesional ya kan. Kalau di Instagram Live bebas merdeka, boleh menghujat yang bertanya. Dan yang terakhir ya teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman misalnya nih pingin berkonsultasi, mohon datang ke rumah sakit, ke klinik, atau boleh melalui telekonsultasi. Oke ya, dan berikutnya selalu ini juga nggak kalah, aku ingetin, aduh ini kenapa hidungku gatel banget ya. Ada yang ngedoain nih kayak ini. Jadi kalau mau nanya gimana caranya, masukkan pertanyaan ke question bubble. Masukin pertanyaan ke question bubble ya. Jadi nanti biar bisa kita munculin gitu kan ketika sesi Q&A. Jadi teman-teman bisa sama-sama ngeliat, oke, pertanyaannya ini jawabannya apa gitu ya. Oke, baiklah, kita akan berdiskusi dari slide yang pertama. Tapi perlu dibahas lagi gak sih selingkuh itu apa? Kayaknya enggak ya, udah bolak-balik kan ya, apa itu definisi selingkuh gitu. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang perselingkuhan, kenapa sih orang itu selingkuh gitu kan? Kita kan pernah bahas ya bahwa pada dasarnya diawali dengan adanya loss. Diawali dengan adanya yang namanya loss. Nah, aku nih pernah dihujat nih ya ketika aku komen di postingan orang gitu. Karena di postingan itu bilang, wah ini kan orang berselingkuh karena kekurangan pasangan. Terus aku bilang, oh enggak. Orang berselingkuh tuh bukan karena kekurangan pasangannya gitu, tapi karena ketidakmampuan mengendalikan lust. Langsung dong banyak yang ada heboh. Wah lu dokter ilmu apa tuh gini coba kamu yang jadi bla bla bla. Wah dikata-katain kayak gitu. Emangnya kita tuh cuma melulu seksual? Dengerin ya. Kalau ngomongin lust itu emang gak cuma seksual doang ya. Lust itu adalah desire terhadap sesuatu. Jadi emang gak cuma seksual gitu. Makanya ikutin IG live @santi_psychiatrist ya, ngerti definisinya dengan jelas ya sebelum Anda komentar gitu. Ini itu tidak hanya mengenai seksual aja memang gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang lust, itu tuh ada desire object gitu. Jadi bisa objek, bisa situasi gitu. Makanya dia bilang, enggak ya dok, saya selingkuh bukan karena seksual. Lah kan kemarin udah ada postingan bahwa selingkuh itu enggak harus physical touch, enggak harus seksual, ada emosional, ada online. Nah itu lust juga enggak sama, itu lust gitu ya. Jadi lust itu tidak hanya masalah seksual aja gitu. Lust itu bahkan food itu juga lust ya kan. saya ya di rumah sudah makan, kalau ke mall tetap ingin jajan, itu lust gitu ya. Jadi kita tuh nggak mampu mengendalikan keinginan kita yang sebenarnya nggak perlu, itu juga bagian dari lust gitu. Nah lust ini bisa aja ke possession
gitu ya. Wah, aku harus bisa menguasai ya dunia maya maupun dunia nyata gitu ya. Itu juga bagian dari lust. Di kantor dia pingin jadi yang paling berkuasa, itu lust, itu bagian dari lust gitu. Nah, termasuk juga keinginan untuk menguasai seseorang. Menguasai seseorang. Meskipun orang itu sudah milik orang lain. Itu bagian dari lust. Apakah dia selalu berpikir seksual soal orang itu? Belum tentu. Yang penting aku lebih menang daripada pasangannya. Itu bagian dari lust loh. Gitu. Ya, oh ternyata meskipun dia sudah punya suami, aku sebagai pria gagah masih bisa mendapatkan perhatian perempuan ini. Itu lust gitu. Jadi dia ingin menguasai person ini. Bahkan kan banyak tuh memes. Lebih enak ya tantangannya kalau macarin pacar orang. Enak ya tantangannya kalau itu tuh lust, itu bagian dari lust gitu. Ya, barulah kita ngomongin tentang seksual. Meskipun mostly seksual ini menjadi diskusi tentang lust ini yang paling dominan gitu. Sampai di situ apakah Anda paham? Nah, jelas ya. Jadi lust itu tuh nggak melulu terkait seksual aja. Gitu ya. Jadi lust itu bisa makanan, bisa posisi, bisa keinginan ngomongin tentang menguasai orang, menguasai suatu jabatan, itu juga lust gitu. Makanya ada yang namanya greedy atau ketamakan gitu ya. Jadi akhirnya tamak gitu. Gak cukup satu, kalau bisa 1000, kenapa enggak? Nah, hal-hal kayak gitu itu bagian dari lust gitu ya. Oke, berikutnya kita ngomongin tentang yang khususnya seksual gitu ya. Kita ngomongin yang seksual. Tapi paham dulu kan, ini nggak melulu seksual ya. Jadi kita bahas yang tentang seksualnya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang lust yang kaitannya dengan seksual gitu ya. Tahapan ini ketika ada lust, itu tuh yang pertama kali main itu adalah testosteron dan estrogen. Jadi kalau terus dibilang, dok, gimana ya? Saya kilaf nih dok, falling in love at the first sight, prat. Falling in love at the first sight, falling in love at the first sight. Gak ada falling in love at the first sight. Falling in love at the first sight apa? Yang main tuh baru testosteron dan estrogen. Makanya aku bilang, bisa gak selingkuh nih dicegah? Bisa gitu. Ketika di level lust, itu tuh baru main testosteron dan estrogen. Warsini dan Warsono ya. Jadi baru testosteron dan estrogenmu. Lu gak usah lagu-laguan, gimana ya dok pandangan pertama langsung. Lu gak usah lagu-laguan, begitu pertama mandang gak bisa lepas, kagak ada. Teori otak gak bisa begitu. Ya, lihat nih testosteron dan estrogen gitu ya. Main sama aku harus lebih cerdas ya. Jadi kalau ngobrol-ngobrol di coffee shop ngomongin, lu lagi estrogen sama testosteron, lu belum falling in love lu. Gitu ya. Jadi bagian otak yang namanya hipotalamus inilah yang memainkan peranan besar dalam hal ini gitu ya. Jadi dia memproduksi hormon seks, testosteron, estrogen, kayak gitu. Jadi pertama kali ngeliat berdesir, itu tuh bukan cinta. Itu bukan cinta. Gak usah ada bilang cinta ya. Duduk. Muncrat. Gak usah. Itu tuh baru lust, itu tuh testosteron dan estrogenmu. Dan ingat, ini kita bicara laki-laki dan perempuan. Jangan bilang, dokter Santi memojokkan laki-laki. Ini tuh unisex. UNISEX. Ya, jadi ini unisex gitu. Jadi, baru testosteron dan estrogen. Jadi kalau yang perempuan, lagi estrogennya keluar. Kalau yang laki-laki, testosteronnya keluar gitu ya. Nah, kalau udah begitu apa yang terjadi? Begini, Warsini dan Warsono. Ya, nah. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang indah, ya, kita melihat sesuatu yang indah, itu berdesir, si hipotalamus mengeluarkan yang namanya seks hormon, ya, berdesir mengeluarkan seks hormon, itu ya. Jadi ada nggak yang perselingkuhan itu memang hanya sexually aja tanpa melibatkan emosional? Banyak. Gitu ya, karena memang hanya berhenti di pada estrogen dan testosteron aja. Itu bisa terjadi gitu ya. Jadi hal seperti ini yang teman-teman perlu pahami. Jadi yang pertama kali adalah hipotalamus mengeluarkan dulu estrogen dan testosteron gitu.
Nah, fase last ini adalah fase yang paling berbahaya di dunia. Jadi last ini adalah fase paling berbahaya. Kalau kamu nggak bisa nahan lastmu, ya, maka kamu pasti akan berusaha untuk melanjutkan ke step berikutnya, gitu. Nah, kenapa sih fase last ini berbahaya? Jadi ketika fase last ini nih mulai muncul, otak rasionalmu nih jadi tumpul, gitu. Dan seringkali kalau nggak berhati-hati bisa mengambil langkah yang salah, gitu, ya. Memilih untuk ngedeketin, memilih untuk melanjutkan, padahal orang tersebut udah punya pasangan atau kamu udah punya pasangan, gitu. Apa sih yang terjadi? Kok bisa kayak gitu? Nah, ketika kita tuh lagi falling in love, lagi ngerasa seneng, tadi bahasanya falling in love padahal belum love, ya kan? Itu tuh emosi kita tuh mendominasi. Jadi si amigdala itu tuh ngebajak, gitu. Sehingga prefrontal cortex, otak bagian logika, itu jadi bekerjanya tuh jadi nggak maksimal. Makanya nggak bisa tentu ini boleh apa nggak boleh, ini salah atau benar sih perilakuku, gitu ya. Jadi itu jadi terganggu, gitu. Jadi takut, seneng, ya, atau kita frustasi, stres, itu tuh benar-benar sangat mempengaruhi kemampuan kita dalam pengambilan keputusan, gitu. Makanya hati-hati ketika dalam kondisi apapun, lagi bahagia banget atau lagi sedih atau lagi cemas, sebaiknya jangan buru-buru ngambil keputusan. Takutnya prefrontal cortexnya lagi kebajak, gitu ya. Jadi di fase ini kalau udah ngerti, ih kok ngelihat dia sir-sir nih ya, berdesir nih, kok ngelihat dia rasanya gimana, stop di situ. Di situ masih bisa tertolong. Karena di situ kita masih punya kontrol. Meskipun higher cortex kita kebajak, tapi kalau kita benar-benar bisa step aside, itu masih bisa terkontrol. Gitu, ya. Jadi, ketika kamu tidak bisa menghentikan di fase ini, dalam kondisi pengambilan keputusan ini menjadi salah, nah kamu pasti akan melanjutkan ke fase berikutnya. Apa itu? Kalau udah masuk kelas kemudian bablas, masuknya ke attraction. Ketika attraction ini sudah sangat bahaya. Bahayanya fase attraction itu sama kayak bahayanya narkoba. Orang yang ngalamin itu dia nggak ngerasa bahwa dia itu ada di bibir jurang. Dia nggak ngerasa bahwa dia itu dalam kondisi yang berbahaya. Karena ini di sini sudah melibatkan yang namanya reward system di otak kita. Jadi kalau udah ada reward system ini terpengaruh, muncullah nanti si dopamin, serotonin, norepinefrin ini, wah udah deh. Padahal kan kita tahu nih, dopamin, serotonin, norepinefrin ini bikin kita rasa bahagia banget kan, gitu. Terus apa hubungannya dok sama narkoba? Hati-hati ketika kita masuk ke fase attraction, pingin tahu lebih, jadi pingin nge-text, jadi pingin sering ketemu, jadi pingin mendekati secara lebih. Ini dopamin kita tuh udah, reseptornya tuh udah ngebuka, gitu ya. Jadi apa tuh yang terjadi kalau lagi kayak gitu? Nah ini nih, fase attraction ini memunculkan rasa pengen ketemu. Duh kangen nih ya, kok gak ada yang ngechat sih pagi-pagi? Duh kok gak lewat depan sih? Kok gak kelihatan sih? Kok gak nada-nadanya sih? Kok gak gini sih, gitu. Karena apa? Fase ini kamu mulai ada permintaan dopamin dari otakmu yang gak terpenuhi, gitu. Inilah yang disebut dengan rindu berat, rindu ya, bukan punyamu dirinduin. Ke kiri tar. Jadi disinilah mulai muncul rasa rindu, gitu. Ini yang aku bilang tadi kayak narkoba, gitu ya. Jadi fase-fase ini disebut dengan fase-fase kebutuhan dopamin yang tidak terpenuhi. Ya, jadi kita benar-benar ngerasa harus memenuhi keinginan kita karena craving dopamin tadi, gitu. Nah, sayangnya ketika kita berbicara craving dopamin itu, reseptor kita itu selalu mintanya semakin hari semakin banyak, persis kayak narkoba. Dulu pakai 1 gram cukup, besok 2 gram, 3 gram, sampai akhirnya gak pernah cukup lagi. Dulu minum 1-2 tablet cukup, sekarang 4, 5, 6. Nah sama, ketika kamu masuk ke dalam fase attraction ini, yang semula kamu dapat teks tuh aja udah seneng, yang semula kamu ngelihat
orang lewat di depanmu aja udah seneng, besok kamu nggak mau cuman teks, kamu mau lebih, kamu mau lebih, kamu mau lebih gitu. Karena apa? Reseptormu ya, bangunan di sini nih. Nah, yang di bawah itu adalah bangunan-bangunan yang minta dikasih dopamin, namanya dopamine receptor gitu. Nah, ini udah terlanjur dibangun 100. Kamu cuman bisa ngasihnya 50, nggak bisa. Rindu berat ya. Mau lagi, kurang. Kok cuman 50 sih gitu. Lihat jempolnya dapat 75 ya. Lihat kelingking dapat 80. Naik lagi dikit. Biar 90, biar 100. Gol. Kok gol? Baru dapat 1000 gitu. Ini yang berbahaya gitu. Jadi ketika kita berbicara sudah masuk ke attraction ya, kangen lah, udah ngerasa harus ketemu lah, udah masuk begini begitulah, itulah tadi karena reseptor dopamin itu minta lebih gitu. Jadi kalau udah attraction kayak gini, bisa mundur nggak? Ribet, susah banget. Karena apa? Bayangin, orang dapat 50 aja masih minta lebih kok. Orang dapat 80 aja masih minta lebih, nih nggak dikasih sama sekali. Dunia berhenti berputar. Nggak berhenti berputar sih, mungkin putar balik ya. Putar balik gitu ya. Nah, kalau kemudian fase ini tetap aja nggak kamu hentikan, kamu akan masuk ke sini. Masuklah ke fase attachment atau fase bonding. Udah nih, kalau udah masuk ke fase bonding, udah munculnya vasopressin dan oksitosin, punggung pun ditato, Pak. Segede kaban gitu ya. Jadi bener-bener sudah yang namanya attach. I cannot live without you. Kayak aku gak bisa hidup tanpa kamu. Udah nih, bonding. Udah merasakan kedekatan yang luar biasa. Kayaknya udah gak bisa lagi berpisah gitu. Kayaknya udah gak mungkin lagi aku hidup tanpamu. Alah, kemarin juga hidup gak ada dia juga gak apa-apa sih. Kemarin juga gak ada dia juga gak apa-apa. Kok sekarang jadi papa? Ya, jadi itulah kenapa aku suka bikin Instagram live ya, karena hal kayak gini nggak bisa aku diskusikan di ruang praktek. Pasiennya kan dokternya jahat banget gitu ya, tapi kalau Instagram live kan nggak apa-apa ya, boleh ya. Kalau di ruang praktek harus jadi dokter Santi, MSc, SPKJ yang profesional. Baiklah, apa yang bisa saya bantu? Tapi kalau Instagram live kan boleh melakukan serangan-serangan bertubi-tubi kepada para warsini dan para warsono yang perlu dicubit gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kayak gini gimana? Kalau udah kayak gini kejadiannya begitu sulit, lupakan dia. Udah nggak bisa lagi, susah. Makanya tuh kalau udah di fase attachment, jadi fase bonding, itu sampai melakukan hal-hal yang di luar perkiraan BMKG, di luar Nurul, dan nggak habis fikri kita gitu. Kok bisa ya? Kan istrinya cantik, kan suaminya ganteng. Udah boom gitu. Udah susah ya, karena udah vasopressin dan oksitosin. Begitulah apa yang ingin saya jelaskan kepada para hadirin, para pemirsa, dan juga paranormal sekalian tentang bagaimana cara memprogram otak supaya tidak selingkuh. So, you have to stop directly ketika muncul loss gitu. Bisa ya, Dok? Ya bisa. Gini kok kasih tahu. Kamu jalan-jalan nih ke mall, ya kan? Banyak tuh cowok bening, cewek bening, padahal kamu gandengan kan sama pasanganmu. Berdesir kan, kamu tindak lanjuti nggak? Enggak kan? Kamu hentikan kan lasmu? Bisa kan? Ya bisa gitu loh. Tapi ketika lasnya itu datang, terus otakmu kamu program, oke, kayaknya ada kesempatan, let's do the attraction. Ya udah bablas cari dopamin. Tapi kalau las itu berdesir, stop it, we're not going there, itu masih bisa banget gitu. Jadi kalau dibilang, Dok,
saya kilaf, saya lupa diri. Saya tanya ya, lupa diri, tapi tahu tuh jalan buat sembunyi-sembunyi. Oh, lupa diri, tapi tahu tuh cara ngibulin. Oh, ya begitu ya para hadirin dan para pemirsa. Marilah kita masuk ke Q&A. Masuk ke Q&A. Oke. Zuzizu. Kenapa selingkuh? Padahal hubungannya baik-baik aja. Wah, itu tadi ibu. Tidak mampu mengendalikan lust, greedy, tamak, pingin menguasai orang lain. Banyak gitu. Jadi nggak selalu ada permasalahan dalam rumah tangga gitu. Ya, lupa diri. Jadi nggak selalu ada kekurangan pasangan gitu. Aku contohin lah ya, di rumah udah kenyang, makan juga udah full, ya kan? Di rumah di kulkas tuh penuh, jalan-jalan ke mall, jajan nggak? Coba, ngapa? Untuk apa? Ya karena pingin, lucu ya kayaknya minum bubble tea, lucu ya kayaknya makan donat. Godaan di luar tuh banyak banget. Kita makan donat di luar, kita minum bubble tea, kita makan ini itu di mall. Itu kan nggak selalu karena kita lapar kan? Kan udah makan tadi di rumah gitu loh. Tapi karena kita nggak mampu mengendalikan lu butuh atau nggak butuh, lu perlu atau nggak perlu. Nggak bisa mengendalikan keinginan untuk nggak ngambil itu, untuk nggak makan itu gitu. Ya, jadi kalau ada pembagian hal-hal yang mungkin lucu-lucu, padahal sebenarnya juga harganya nggak, kita kan tetap aja pingin ngambil kan, itu karena tadi greednya tadi gitu, last keinginan untuk menguasai satu objek gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh jangan langsung dikonekkan, kok rumah tangganya nggak ada apa-apa, kenapa ya? Ini penjelasannya gitu ya, karena ketidakmampuan mengendalikan lust gitu. Pertanyaan berikutnya dari Arwinus. Cara riset ulang dopamin biar nggak lapar banget lagi gimana dok? Nah itu harus dilakukan yang namanya desensitisasi ya. Jadi desensitisasi itu adalah pengurangan secara perlahan-lahan gitu ya. Jadi atau kalau misalnya bahasa di kecanduan itu detox gitu. Nah berapa lama sih sebenarnya kita itu harus melakukan pembersihan supaya si reseptornya nggak meraung-raung minta terus 2 minggu sampai 1 bulan. Ya, jadi pasti berat banget. Aduh dok, biasanya ada yang ngucapin selamat pagi nih, nggak ada yang ngucapin, ucapin selamat pagi sendiri, gitu ya. Aduh dok, biasanya ada yang lewat, lalu lewat aja sendiri, video lewat ya. Jadi itu nggak boleh ada substannya yang kemudian kita penuhin terus gitu. Pengobatan kecanduan sabu-sabu, aduh dok hari ini nggak dapet sabu-sabu, gimana dong dok, sedikit aja nggak bisa, cut gitu. Masih dikit-dikit pasti minta lagi gitu. Nggak akan berhasil, nggak akan berhenti gitu. Jadi harus dilakukan detox ya. Biasanya ada yang ngucapin selamat malam, untung bukan ngucapin selamat tinggal atau selamat jalan ya. Serem dong. Ya kan, hal-hal kayak gini nih perlu, jadi harus stop gitu ya. Iya dong Cua, ucapin sendiri selamat malam diriku, selamat malam. Lalu di chat selamat, gimana sehat kabarnya, kabarmu baik nggak? Ntar ngechat gitu sehat-sehat baik-baik, taunya nyakitin ya kan. Jadi bisa ya, jadi diperbaiki seperti itu gitu. Nah, gimana cara ngendaliin diri atau pemenuhan diri di fase attraction? Jadi guys, aku udah pernah bikin postingan kan, how to get a healthy dopamine gitu. Dopamin itu bisa kamu dapat dari exercise. Dopamin itu bisa kamu dapat dari melakukan sesuatu yang kamu suka dan berhasil. Jadi kalau kamu lagi seneng, quote dengan orang yang salah, itu mesti dialihkan segera gitu loh. Jangan dipaham-pahamin, kok aku jadi suka sama dia sih, kelebihan dia apa? Itu justru membangun attraction. Jangan ditanya kalau kayak gitu, udah tahu nggak? Mungkin tuh do not even start it gitu. Karena sekali melangkah,
licin bro. Licin ya, dia licin banget tuh jalanan. Makanya tadi kamu cuma ngintip-intip aja di pinggiran, tahu-tahu nyerungsuk masuk ke dalam, kan bahaya. Ntar kalau dari dalam, tolongin, aku tak mampu, aku tak kuasa pergi, nyerungsuk sendiri, minta bantuan orang lain ya kan, sentil dari atas gitu. Jadi hal-hal kayak gitu perlu dipahami. Jadi kalau lagi attraction, ngerti kita craving dopamin, lakukan yang namanya distraksi. Otaknya dikasih replacement dari source dopaminnya. Satu ya tadi sebentar ya, ini lagi jaga soalnya. Oh iya beneran. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang pemenuhan gitu, lakukan distraksi. Dengan distraksi mendapatkan sumber dopamin yang lain, maka pasti akan bisa mendapatkan rasa yang nyaman, tetapi dalam kondisi yang tepat, bukan kondisi yang salah gitu ya. Semoga Triendaya mendapatkan jawaban gitu. Ini pertanyaan mesti ditongolin nih. Pena underscore pink underscore. Terlanjur cinta dok, kekuatannya besar bet. Buktinya kalau kamu cinta apa? Buktinya kamu kalau cinta apa? Pena underscore pink underscore. Tahu dari mana kalau ini cinta? Do you know exactly that itu adalah love, bukan attraction? Hayo, kangen terus dok. Kangen kan bisa karena dopaminnya kurang. Tapi kan rasanya kayak gimana gitu dok? Tahu beneran cinta, jangan-jangan attraction aja gitu kan? Ya kan? Makanya jangan dikit-dikit tuh ngomong, aku udah terlanjur cinta pada pandangan pertama. Pandangan pertama, apa yang kamu lihat pandangan pertama? Kadang-kadang ditanya, kenapa sih suka sama dia? Dia baik dok. Kenal baru 2 hari, kamu bisa bilang dia baik? Baik apanya? Baik apanya? Jangan membuat emosi di setiap kali Selasa malam gitu ya. Perasaan kalau dokter lain gini gak sih live-nya marah-marah kayak aku? Jadi hati-hati ya. Itu. Hai Mbak Rani. Kalau orang sudah dialihin dengan olahraga tapi nggak ngaruh, penyakit apakah itu? Nah mungkin ya kita perlu memberikan source dopamin yang lain, option. Karena gini, memang kalau kita bicara seksual ya Mbak Ran, kalau kita bicara seksual itu adalah dopamin source yang paling kuat. Primitive brain kita itu pasti luar biasa banget gitu. Karena kan kebutuhan manusia itu kan reproduksi dan survival kan, makan, minum gitu, reproduksi gitu. Makanya kalau udah bicara sexual lust itu tuh repot, apalagi attraction dopaminnya itu terkait dengan seksual gitu ya, buka Siti Jos gitu. Itu karena memang susah mau di replace gitu. Makanya butuh benar-benar detox gitu. Karena kalau nggak di detox ya pasti pikirannya masih ke sana terus gitu. Makanya porn addiction, sex addiction, fidelity addiction itu tuh paling susah pengobatannya gitu ya. Kalau drug addiction itu bukannya kita bilang lebih gampang, tapi kan untuk mendapatkan itunya lebih susah ya. Tapi kalau misalnya kayak infidelity, kayak misalnya porn itu kan di genggaman tangan. Jadi memang luar biasa gitu ya. Oke. Seru banget live-nya. Pertanyaan, bagaimana cara mengatasi overthinking dok biar nggak? Ibu MR Sirma AA. Ibu MR Sirma AA. Saya kan di postingan tuh ada 3 jalur ya Bu. Jalur warna-warni dan jalur putih. Yang pertama, mohon maaf lahir dan batin, hari ini kita lagi bahas soal selingkuh. Jadi saya nggak bisa jawab pertanyaannya Ibu panjang kali lebar, nanti saya dihujat sama Warsi dan Warsono yang lain. Karena Bu, follower saya ini barbar loh Bu. Mereka tuh benar-benar luar biasa loh. Kalau lagi menghujat itu, sampai besok pagi saya nggak doyan makan. Makannya terus 1 jam berikutnya. Ya, Ibu silahkan lihat di postingan jalur putih Bu. Ya, di jalur putih itu sudah ada. Ibu boleh cari dari seri 1, seri 2, seri 3 dan serial-serial berikutnya ya. Gitu ya Bu ya. Semoga terjawab ya Bu ya. Oke, pertanyaan berikutnya.
Dok, apakah ada obat yang dapat meredam dopamin? Ada gitu. Ada obat yang bisa meredam dopamin itu ada ya. Jadi obat yang bisa meredam dopamin itu namanya dopamin blocker. Dopamin blocker gitu ya. Jadi dopamin blocker itu tujuannya ngeblok dopamin yang berlebihan gitu. Ngeblok dopamin yang berlebihan. Jadi dengan dopaminnya itu diblok, maka nanti tidak akan terjadi yang namanya craving. Tidak akan terjadi yang namanya craving. Jadi kalau kita berbicara, kenapa sih aku senang banget jelasin kayak gitu ya. Karena gini loh teman-teman ya. Aku tuh pingin teman-teman memahami bahwa mental itu kan letaknya ada di otak. Dan program-program yang running di kita, perilaku kita, suasana perasaan kita, pikiran kita, itu semuanya pemrogramannya ada di situ. Dan kalau bicara tentang terapi dalam kesehatan mental, obat yang kita berikan ya untuk pemrograman gitu. Misalnya ada orang nih yang dopaminnya tuh tinggi banget gitu ya. Dia over excitement sampai kemudian melakukan perilaku-perilaku yang di luar kewajaran. Ya kita bisa blok dopaminnya gitu. Ada orang nih yang dia sedih banget sampai gak bisa aktivitas, gak ada motivasi. Serotoninnya kurang, norepinefrinnya kurang. Ya kita tambah serotonin dan epinefrinnya. Rasanya kayak gelisah, gak bisa mengendalikan kecemasannya, gabanya bermasalah, kita perbaiki pakai obat-obatan yang bermain di GABA gitu. Jadi kayak gitu sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana brain chemical atau zat kimia otak kita itu mempengaruhi perilaku, pengambilan keputusan, dan suasana perasaan gitu ya. Semoga terjawab, namanya dopamin blocker gitu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau sekiranya kebutuhan batinnya atau dopaminnya di rumah tidak terpenuhi itu gimana? Lah, sini Ibu Ristiana. Saya tanya Bu, kalau kebutuhan dopaminnya nggak terpenuhi di rumah, atau rasa cintanya itu nggak terpenuhi di rumah, apakah itu menjadi alasan sah untuk cari dopamin di luar? Ini yang saya selalu didebat nih, aku nih selalu didebat. Dokter Santi, saya itu selingkuh karena memang pasangan saya itu udah nggak ngertiin saya. Pasangan saya tuh nggak bisa bahagiain saya. Dia tuh nggak bisa memenuhi apa yang saya harapkan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kalau pasanganmu tuh nyebelin, kalau pasanganmu tuh nggak bisa memenuhi kebutuhanmu, kalau pasanganmu tuh udah nggak bisa memenuhi ekspektasimu, terus kemudian solusinya itu selingkuh? Kan itu pertanyaan dasarnya gitu. Bukannya kamu tuh gak boleh komplain kalau pasanganmu tuh gak oke, silahkan komplain. Tulis surat panjang kali, lebar kali, luas, kerucut. Apa sih jenis bangun-bangun ruang gitu? Kerucut, segi panjang, whatever you name it, silahkan. Komplainlah soal pasanganmu, komplainlah gitu. Tetapi yang kupertanyakan, apakah kemudian itu menjadi alasan yang boleh pakai volume? Boleh membuat kamu menjadi legal mencari tambahan di luar? Kan enggak itu ya. Jadi nggak bisa kayak main pakai toa masjid, mohon maaf, jangan pakai toa. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang pasanganmu tuh nggak bisa ngasih dopamin lagi, kalau misalnya pasanganmu tuh udah jadi bosen, ngelihat dia gel udah nggak menarik, diskusiin dong. Udah gak bisa didiskusin, ambil jalan keluar. Jangan kamu tambal dari sini, tambal dari sono, tambal dari sini. My question is, apakah dengan menambal-nambal itu masalahnya jadi selesai atau nambah masalah lain? Gitu ya. Kok jadi gemes sama greget ya? Emang tugasku bikin gemes sama greget ya. Jadi kayak gitu ya, kan biar seru. Kalau ngobrol di ruang praktek nggak bisa gini. Ya Bapak Ibu mungkin perlu dipertimbangkan kembali alasan-alasan yang lain. Mungkin Bapak Ibu gitu kalau di ruang praktek. Nggak bisa begini ya. Ini makanya IG Live ya. Buat nyalurin kekeselannya. Yang kadang-kadang Warsidi dan Warsono nih. Pingin banget dicubit gitu ya. Oke, baiklah ya. Bagaimana ini pertanyaannya Rani Fajar, bagaimana dok, berapa lama durasi minum dopamin blocker, apakah dijual di puskesmas?
Ya mesti di ini dulu ya, mesti diperiksa dulu gitu ya. Jadi mesti diperiksa dulu. Enggak terus, maaf saya mau beli dopamin blocker di puskesmas. Kayak ini ya, obat pusing bintang 7 gitu. Oh ya, sini ya, dia tahu banget kalau di ruang praktek wise abis ya, nggak beda banget kan ya kalau ketemu di ruang praktek sama kalau ketemu di IG lah. Di ruang praktek saya bilang, dokter kok jaim sih, kok dokter nggak keluar ketawanya. Nah ini saya lagi jadi dokter nih. Kalau di sini kan saya jadi lagi Mbak Nunung. Gitu ya. Oke, baiklah. Hah? Nah, pertanyaan berikutnya mana sih tadi? Sampai mana nih? Mana sih? Oh. Oke, aku jawab pertanyaan yang kaitannya dengan perselingkuhan ya. Oke. Dok, sebenarnya bisa nggak sih orang yang selingkuh itu benar-benar stop ngelakuin itu, karena katanya kan kalau udah selingkuh itu bakalan keterusan. Nah gini, ini tuh kita bicara tentang first episode, second episode, third episode, fourth episode. Jadi apakah ada dok orang selingkuh yang sembuh? Ada. Ada nggak orang yang selingkuhnya cuma sekali abis itu nggak selingkuh lagi? Ada gitu ya, ada. Kalau ketika perselingkuhan pertama itu langsung dilakukan tindakan segera ya. Satu, ada yang namanya evaluasi. Dua, ada yang namanya koreksi. Tiga, yang namanya terapi. Kalau dari awal nggak ada evaluasi, ya udah ya maafin, aku kilaf, maaf ya, bye, selesai. Evaluasinya apa? Nggak ada. Minta maaf, selesai, memaafkan, harus wajib, tapi kan harus ada evaluasi gitu. Kedua, koreksi gitu. Koreksi, kira-kira hal apa sih yang membuat kamu kemarin ke-trigger begini-begini. Koreksi tuh supaya nggak terjadi lagi. Dan catatan, apabila itu terjadi lagi, what should we do? Apa punishment-nya? Apa konsekuensinya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu itu penting. Ketiga, terapi, couple terapi itu penting. Kita baik-baik aja kok dok, pasca perselingkuhan nggak ada masalah. Ada, pasti ada masalah. Pasca perselingkuhan itu pasti ada masalah gitu. Nggak mungkin enggak, dikhianati, dibohongi, dicurangin kok baik-baik aja, nggak mungkin gitu. Jadi harus ada yang namanya couple terapi. Nah kenapa butuh ada bantuan tenaga profesional? Karena kalau berdua, masing-masing itu pasti defensif. Bagus kalau defensif. Masing-masing punya kekuatan yang sama. Gue nggak bisa terima, lu nggak bisa terima. Gue nggak bisa terima, lu nggak bisa terima. Problemnya, kalau yang satu submisif, yang satunya manipulasi, pasti makin habis. Ya kan? Akan dimanipulasi terus, yang satunya nerima terus, makin toksik. Nah, adanya bantuan tenaga profesional ini tujuannya untuk mengarahkan supaya langkah-langkah pasca perselingkuhan, pemulihan traumanya, melakukan pencegahan terulang kembali itu clear gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini nih penting dilakukan, nggak sekedar dokter Santi mah lebay gitu ya. Kalau aku komentar di tempat orang tuh sekali bilang ini dokternya lebay nih, caper nih gitu. Enggak, karena aku 20 tahun berpraktek. 15 tahun yang di awal praktekku itu, bentuk perselingkuhan itu berbeda dengan perselingkuhan di 5 tahun terakhir loh. 5 tahun terakhir nih model perselingkuhan itu macem-macem banget, yang bisa online lah, yang bisa pakai aplikasi-aplikasi apalah, dan itu dalam genggaman tangan loh. Kalau dulu selingkuh tuh mesti ketemuan, mesti gini, mesti gitu, ribet. Sekarang tuh bisa enggak, dan ini nih berbahaya gitu. Makanya betul-betul butuh 3 hal tadi, evaluasi, koreksi, terapi. Nggak mungkin enggak. Karena apa yang perlu kita lihat untuk kemajuan ke depan. Berpisah atau tetap bersama, itu silahkan keputusan diambil setelah kita sama-sama berdiskusi dengan jelas gitu ya. Oke, baiklah aku lanjutkan ya. Pertanyaan berikutnya. Dari Story Kitches.
atau story cases. Kalau sudah 35 tahun berselingkuh, apakah masih bisa diterapi, Dok? Aduh. Aduh. Sebentar ya. Aduh. Aku udah susah banget ini mau jawabnya gimana. Itu kurang ajar. Ibu Marta. Ibu Marta, Anda keterlaluan, Ibu Marta. Ibu Marta, Anda keterlaluan sekali Anda. Sebentar, saya mau tarik nafas. Aduh. Ini aku mau mencoba memahami dulu ya. Ini 35 tahun kala Pak Harto menjabat. Aduh, jadi kalau 35 tahun maksudnya umurnya 35 berselingkuh apa 35 tahun diselingkuhin terus sih? Maksudnya gimana? Hah? Kayak mana nih? Maksudnya 7 periode. Maksudnya umurnya 35 terus diselingkuhin apa udah 35 tahun diselingkuhin terus gitu? Yang bener kayak mana sih? ini usia 3. Nah, bener kan? Hah? Dijawab nih sama story Kice. 35 tahun diselingkuhin terus Ibu Marta. Tolong keluarkan lagi statement Anda. Biar bukan aku yang ngomong. Tolong Ibu Marta keluarkan kembali statement Anda. Aduh, Bu, maaf ya, Bu. Story case Bapak atau Ibu? Maaf ya, ini bukan mau ngeceng-cengin ya. Mohon maaf. Ini karena semua berempati ya. Semua berempati pada Bapak atau Ibu story Kices ini. Cuman memang luar biasa sekali pertanyaannya tuh. Aku kayak gimana ya mau jawab pertanyaan ini gitu loh. Masalahnya tuh gini, pertama, udah lunas KPR rumah. Jadi gini ya. Yang pertama, 35 tahun berselingkuh itu udah jelas gimana ya, susah. Itu yang pertama tuh susahnya nih, orang kan berarti sudah nggak ngerti lagi ya apakah perilakunya itu tuh bener atau salah. Kedua, kalau dia 35 tahun berselingkuh, dia kan nggak ngerasa perbuatannya dia masalah. Ya gimana kita mau terapi orang ini? Orang tuh kan diterapi kalau dianya tahu kalau dia ada masalah. Kalau orangnya nggak tahu dia ada masalah, gimana mau diterapi? Gitu problemnya ini. 35 tahun. Udah PhD. Emang barbar banget nih ya Warsi dan Warsono. Aduh, Anda ini barbar banget, luar biasa. Satu hal pesennya, yang kayak gini-gini jangan diikhlasin ya. Belum siap ke pemakaman. Aduh. Tapi aku pernah dihujat loh. Dokter Santi ngomongin perselingkuhan ketawa-ketawa nggak ada empatinya. Hei Anda, ini ketawanya bukan ngetawain masalahnya nih, ketawain komentar-komentarnya. Nah, ini pertanyaan juga bagus dari Bapak Erwin Saputra. Yang di bawah 35 tahun tertantang. Aduh, kok jadi ini ya, jadi persaingan. Jadi, Dok, kenapa usia pernikahan 3 tahun rawan perselingkuhan? Jadi sebenarnya pernikahan awal tuh kenapa rawan perselingkuhan? Itu banyak penyebabnya. Biasanya di pernikahan awal tuh semua lagi sibuk membangun karir, ada anak, terjadi perubahan segala macam. Nah, kehebohan aktivitas ini membuat otak itu masuk ke dalam fase tadi, kekurangan dopamin, excitement.
kekurangan sesuatu yang sifatnya baru gitu. Karena kan udah tiap hari ngeliat ya, kemudian sibuk kerja, cari duit, ngurusin anak gitu. Sehingga otak ini akan berusaha cari dopamine source. Problemnya tadi bisa kepleset, dopamine source-nya tuh salah. Makanya ketika ada lust itu harus segera pahami, oke, this is not the dopamine source yang aku harusnya ambil. So I need to take another source, bukan di source yang sini gitu ya. Oh, suaminya emang sabar kali ya dari lahir. Wah, ini yang selingkuh istrinya nih. Luar binasa memang, luar binasa ya. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah aduh, ini nanti kalau aku baca ini nanti aku kena ini nggak sih, kena gitu apa aturan-aturan gitu nggak sih? Temen saya jadi selingkuhan sugar daddy, Dok. Mau pisah nggak bisa karena udah dicelup. Sampai ingusan ya. Aduh, mau pisah nggak bisa karena udah dicelup. Aduh nih, aku pikir kan dicelup apa nggak dicelup ini kan kesepakatan di awal ya. Ya kan ya. Jadi kesepakatannya apa? Kalau di dalam kesepakatan ini termasuk transaksinya termasuk pencelupan, ya kan repot ya kan. Ya jangan ini lagi, ini jangan sampai dokter yang nggak empati. Aku bolak-balik dikatain orang nggak empati. Karena gini loh, masalahnya kan berujungnya tuh pasti akan begitu ya. Ya kan? Berujungnya kan pasti akan begitu. Jadi jangan gini loh, maksudnya tuh kadang-kadang tuh nggak apa-apa lah, ntar juga bisa ngatasin. Ternyata nggak bisa gitu. Kalau udah dalam kondisi begini terus gimana pilihannya? Ya mau ditinggalin tapi udah dicelup. Tapi supaya tetap nggak ditinggalin harus tetap dicelup juga kan? Sama aja, dua-duanya beresiko gitu. Nah itu dokter nggak empati nyinyirin orang tuh. Bener kan dikata-katain. Udah perjanjian tadi di depan, karena udah perjanjian tuh dokter nggak empati nyinyirin orang. Udah perjanjian di depan, ini kan edutainment. Jangan bandingkan aku di ruang praktik dengan di Instagram live. Kalau mau nggak aku nyinyirin ke dalam ruang praktek gitu ya. Ini kenapa dibahasnya begini, supaya teman-teman tuh memahami gitu loh ya, bahwa kita ini nggak bisa berdiskusi itu tuh hanya sekedar hal yang sifatnya tuh dimensional aja, satu poin aja gitu loh. Jadi kita harus memahami bahwa setiap hal yang kita lakukan itu selalu ada resikonya. Selalu ada hal yang menjadi quote-unquote transaksi di belakangnya. Jadi ini penting supaya teman-teman ketika ngambil keputusan itu sudah berpikir seperti itu. Gitu ya. Supaya teman-teman nanti enggak terus, waduh gimana nih dok udah terlanjur gini. Kan aku udah bilang, jangan kata-katanya itu terlanjur. Kan bisa direm tadi di awal. Ketika lust gitu loh. Jadi kalau misalnya udah nggak ngerem di lust, terus nyerungsuk, terus nyalahin, terus komplain, terus bisa apa? Kan nggak ada gitu. Jadi hal kayak gini ya yang perlu kita diskusikan di kondisi kenapa judulnya supaya tidak selingkuh gitu. Supaya tidak selingkuh. Itu kita memahami kapan sih aku nih harus ngerem, gimana sih kerja otakku, kapan sih fase-fase ini bahaya, itu karena itu gitu ya. Semoga clear ya. Oke.
Baiklah, aku rasa last question ya. Siapa tadi yang mau ngatain aku nyinyir? Suruh nongol lagi dong. Cara jomblo. Wah, ini bagus nih pertanyaannya. Dok, cara jomblo selingkuh gimana dok? Canda jomblo. Kasian ya. Bercanda aja deh kalau lagi jomblo, jangan selingkuh dulu. Kalau lagi jomblo selingkuh aja. Lagi jomblo bercanda dulu aja ya, jangan selingkuh ya. Oke, baiklah. Pertanyaan yang terakhir, karena tadi nggak pertanyaan ya. Oke. Oh, ini nih bagus nih pertanyaannya nih. Dok, kepoy, kalau cewek pas lagi masa subur gitu estrogen hebring, apa mungkin jadi lebih sulit kendaliin las? Mempengaruhi iya, tapi mengendalikan enggak. Berlatih bisa gitu ya. Jadi bisa. Kalau dilatih bisa. Jadi kalau dibilang sulit sih, pastinya terjadi peningkatan libido. Tapi kalau kemudian nggak bisa kendaliin sih enggak gitu ya. Oke, baiklah teman-teman semua, kayaknya waktu sudah menunjukkan 19.57 gitu. Aku masih harus lanjutin praktek lagi. Semoga diskusi kita di malam hari ini menjadi point of view, tambahan informasi, tambahan ilmu buat teman-teman. Bagaimana cara mengendalikan otak kita, memahami fase-fasenya supaya tidak terlanjur jatuh ke dalam kondisi yang tidak kita inginkan. Dan sekali lagi ya, bilang lagi nih, dokternya nggak empati, suka nyinyirin gitu kan, udah dikasih tahu tadi di depan diskusinya kita ini metode kayak apa gitu ya. Jadi supaya teman-teman lebih enak dengerinnya. Coba kalau aku serius dari tadi kan nggak paham-paham juga ya kan. Jadi silahkan kalau teman-teman ngerasa video ini bagus, penting, dan bisa menambah edukasi untuk orang-orang kesayangan dan sekitarnya, share aja bebas gitu ya. Nanti kalau ada yang hujat, bantuin aku ya ngadepin yang ngehujat ya. Gitu ya. Semoga teman-teman mendapat point of view, dan tentunya jangan lupa pesanku ya, stay healthy, stay safe, dan stay sane. Bye, terima kasih semuanya.